Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya mengambil studi kasus mengenai bidang manajemen modal insani yang berjudul Identifikasi Manajemen Modal Insani dalam mengimplementasikan inovasi pembuatan flag swab nasofaring asli Indonesia berbasis kampus guna mengurangi importing alat kesehatan. Adanya virus COVID-19 menimbulkan banyak masalah yang sulit teratasi, apalagi jika kita lihat COVID-19 ini berkembang sangat cepat yang berdampak pada perekonomian di Indonesia. Dengan begitu, salah satu cara pemerintah seharusnya membatasi kegiatan impor dari negara yang paling terdampak virus ini, terutama pada alat kesehatan. Pada tahun 2016, Menkes menjelaskan bahwa jika alat kesehatan buatan dalam negeri ini mampu melakukan penghematan anggaran 20 hingga 30% jika terlaksana. Sebab selain berkualitas, harganya pun terjangkau. Yang diharuskan di sini lebih kepada berstandar internasional tidaknya dengan memiliki izin edar. Ketergantungan pelayanan kesehatan dalam negeri terhadap alkes impor di Indonesia sekarang mencapai 90%. Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan atau Kemenkes 2021 melalui rilis gabungan, 358 jenis alkes sudah diproduksi di Indonesia, 79 alkes sudah berganti produk impor untuk kebutuhan di dalam negeri. Hal ini bisa sebagai bukti bahwa produsen alkes di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik serta menggantikan produk impor. Sesuai dengan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang disebut dengan LKPP, tahun anggaran 2021 jumlah yang memesan alkes melalui e-katalog produk impor diketahui sebesar 12,5 triliun, sedangkan pesanan di dalam negeri sebesar 2,9 triliun. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia menciptakan alat kesehatan ini sendiri, yaitu dalam bentuk flag swab nasofaring sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga berdampak pada faktor ekonomi penunjang permintaan dan pembelian flag swab nasofaring sesuai dengan pendapatan rata-rata per kapita para penduduk dalam negeri. Yudan dan Sugeng ini berinovasi akan produksi alat kesehatan buatan asli Indonesia yang disebut dengan flag swab nasofaring untuk masyarakat yang membutuhkan alat tes kesehatan ini, serta telah menunjukkan inovasi dapat mengatasi permintaan masyarakat yang ingin melakukan tes kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau karena alat yang digunakan tidak dari hasil impor, melainkan buatan produk asli di Indonesia. Akan tetapi Sugeng dan Yudan tidak bisa masuk dalam struktur organisasi karena dalam peraturan itu tidak boleh merangkap dua jabatan sekaligus. Tapi Sugeng dan Yudan ini bisa menjadi staf khusus pada struktur organisasi tersebut. Visi dan misi perusahaan, visi yaitu menciptakan produk flag swab nasofaring buatan dalam negeri dengan kualitas baik dan harga terjangkau serta menjadi framework teaching industri alat kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Misinya yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan alat kesehatan flag swab nasofaring yang mempunyai keunggulan dengan harga yang terjangkau. 2. Menyediakan serta menyalurkan alat kesehatan flag swab nasofaring yang merupakan produk asli Indonesia dari segi standar, keamanan, dan kualitas. Yang ketiga, mengembangkan kompetisi modal insani sehingga dapat berperan dalam pengembangan framework teaching industry. Metode analisis bisnis landscape. Yang pertama itu Cheng akan mempengaruhi kompetitor dan customer. Yang kedua, pada akhir kompetitor dan customer akan mempengaruhi perusahaan. Cheng akan sulit dikontrol oleh perusahaan. Perusahaan tidak punya kendali penuh atas kompetitor dan customer. Maka digunakan metode SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dalam analisis organisasi yang dilakukan sebagai bentuk implementasi atas inovasi yang telah digagas oleh Yudan dan Sugeng, di sini kami membuat struktur organisasi yang mana dipimpin oleh seorang presiden direktur dan dibantu oleh seorang senior sekretari. Dan di bawahnya terdapat 6 direktur dengan bidang-bidang tertentu. Yang pertama ada direktur penunjang bisnis, yang kedua ada direktur keuangan, yang ketiga ada direktur marketing, yang keempat ada direktur sumber daya manusia, yang kelima ada direktur logistik, dan yang keenam ada direktur strategi dan pengembangan. Pada masing-masing direktur tersebut, di bawahnya dibantu oleh seorang manajer dan devisa sebagai bentuk penunjang agar terimplementasikan atas inovasi yang telah digagas oleh Yudan dan Sugeng tersebut.
Sedangkan dalam analisis pemangku kepentingan sebagai metodologi untuk memperoleh pemahaman suatu sistem dan menilai dampak perubahan pada sistem tertentu. Di sini ada beberapa stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah presiden direktur, memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan atas inovasi yang telah digagas, menjadi seorang komunikator dan pengambil keputusan. Yang kedua adalah senior sekretari, yakni menentukan dan merancang pendistribusian atas produk yang telah dibuat oleh perusahaan, mengajukan dokumen dan melaporkan hasil kinerja perusahaan tersebut. Yang ketiga ada direktur dan manajer, yang mana memiliki kepentingan untuk menilai atas kinerja karyawan dan pendistribusian dari karyawan pada perusahaan tersebut. Yang keempat adalah karyawan, yang mana memiliki kepentingan atas keamanan dan kenyamanan bekerja pada perusahaan tersebut. Yang kelima adalah pelanggan, yang mana memiliki kepentingan atas pelayanan dan kualitas produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Yang keenam adalah masyarakat, memiliki kepentingan terhadap lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan pada lingkungan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pemerintah, yang mana memiliki kepentingan atas legalisasi operasional perusahaan tersebut. Pada pemilihan strategi modal insani, seorang direktur dan manajer harus mampu mencari seorang kandidat yang memiliki kemampuan baik personal maupun kerja tim. Dan khususnya pada bidang sumber daya manusia harus memiliki kemampuan pada bidang kesehatan, karena produk yang dibuat lebih kepada alat kesehatan buatan Indonesia itu sendiri. Juga seorang direktur dan manajer harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, skill yang berkualitas, mampu menganalisis, bertanggung jawab, dan berpengalaman pada masing-masing bidang tertentu. Pengembangan industri alat kesehatan di Indonesia dilakukan melalui pengembangan inovatif berbasis riset. Alkes berbasis riset harus melalui tahapan uji klinik sesuai dengan Permenkes nomor 63 tahun 2017 tentang cara uji klinik alat kesehatan yang baik. Dalam Permenkes menjelaskan ada dua jenis uji klinik, yaitu uji klinik pra-pemasaran dan pasca pemasaran. Uji klinik pra-pemasaran adalah uji klinik dengan menggunakan produk uji yang belum memiliki izin edar di Indonesia. Sedangkan uji klinik pasca pemasaran adalah uji klinik yang menggunakan produk uji yang telah melalui uji klinik pra-pemasaran dan telah memiliki izin edar di Indonesia. Penerapan marketing mix ditekankan pada 5 hal, yaitu yang pertama pada kualitas, di mana perusahaan berusaha mempertahankan kualitas produk dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Yang kedua, pada fungsi, di mana perusahaan memaksimalkan fungsi dari produk flux swap nasofaring agar bisa berjalan dengan baik dan aman digunakan oleh pelanggan. Yang ketiga, service, di mana perusahaan berupaya memberi pelayanan terbaik bagi para pelanggannya sebagai promosi kepada pelanggan. Yang keempat, desain, di mana perusahaan menampilkan bentuk yang menarik untuk produk flux swap nasofaring sekaligus meminimalisasi risiko yang terjadi bagi pengguna. Dan yang terakhir yakni harga, perusahaan berusaha membuat harga yang terjangkau tetapi tetap berkualitas dan tidak murahan, seperti harga dapat disesuaikan dengan anggaran framework teaching industri itu sendiri. Secara umum, implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Karena dalam implementasi kebijakan tersebut, masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Antara lain dari SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan masih kurang, masih ada pelaksana yang belum membuat panduan atau SOP dalam menjalankan kebijakan ini di tempatnya, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni pembuatan flux swap nasofaring sangat baik diciptakan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk para mahasiswa baik fakultas kesehatan maupun fakultas ekonomi, karena produk yang dihasilkan berupa alat kesehatan, sedangkan bidang manajemen bisa mengelola bagian marketing, jadi saling berkesinambungan antara satu sama lain. Akan tetapi pembuatan ini perlu investor agar terrealisasikan dengan cara bekerja sama dengan rumah sakit ataupun kampus-kampus lain, menggunakan uji klinik pra-pemasaran dan pasca pemasaran, jadi bisa diuji sebelum memiliki izin edar dan sesudah memiliki izin edar agar mengetahui mutu dan manfaat produk tersebut. Pada bagian struktur sendiri, Yudan dan Sugeng tidak bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, tetapi bisa ikut menjadi staf khusus atau staf ahli untuk pembuatan produk flux swap nasofaring karena ini merupakan inovasi mereka. Lalu saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas, inovasi yang digunakan sangat bagus, akan tetapi jika dilihat dari studi kasusnya akan lebih baik jika dalam bentuk CV atau firma, sehingga Yudan dan Sugeng bisa masuk pada bagian di dalamnya sebagai sekutu pasif, karena jika berbasis kampus seharusnya juga melibatkan dosen di dalamnya sesuai dengan struktur kampus, tetapi karena dosen tidak bisa ikut masuk di dalamnya sehingga akan lebih baik dalam bentuk CV atau firma dengan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.